Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu agar kita diberi kemudahan dalam menangkap materi pelajaran hari ini. Mari dengan tenang kita berdoa mulai. Selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Syukurlah, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dijaga kesehatannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA, yaitu tentang biologi, ya. Kenapa dinamakan biologi? Ada yang tahu? Silakan. Ya, Mbak Dila, coba. Yuk. Bio artinya kehidupan, logi dari kata logos artinya ilmu, jadi ilmu pengetahuan tentang kehidupan. Nah, coba Aspa, apa itu biologi? Ya, jadi biologi kurang lebih seperti Mbak Dila ucapkan tadi. Jadi biologi adalah ilmu tentang kehidupan, baik itu manusia, tumbuhan, maupun hewan. Ya, jadi biologi itu ilmu yang membicarakan tentang masalah kehidupan. Berbicara tentang makhluk hidup itu ada hewan, ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan merangkai mata rantai dari satu kehidupan. Contohnya misalkan begini. Allah menciptakan tumbuhan, kemudian tumbuhan itu hidup, kemudian dari tumbuhan itu mengeluarkan oksigen. Oksigennya itu dihirup oleh siapa? Oleh makhluk hidup. Salah satunya adalah manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, manusia itu untuk siapa? Nah, manusia itu untuk Allah, ya, Allah. Nah, Tuhan itu menciptakan matahari. Matahari itu bisa dibilang adalah sumber dari kehidupan juga. Nah, sekarang saya kepingin tahu apa manfaatnya matahari. Coba Dila. Matahari banyak sekali manfaatnya untuk manusia sendiri, karena dia punya sinar yang baik untuk kalsium misalnya. Karena itu kita harus banyak berjemur karena kita bisa dapat vitamin D dari matahari. Terus juga dari tumbuhan untuk berfotosintesis dan lain. Dan coba dilengkapi sama Aspa. Baik, menurut saya matahari selain untuk kehidupan ada di bumi, matahari ini juga sebagai pusat tata surya, di mana gravitasi matahari menarik planet-planet yang ada di tata surya untuk tetap terus berrotasi dan berevolusi, di mana akan terjadi waktu pagi, waktu siang, dan waktu malam di bumi, dan juga akhirnya ada siklus kehidupan yang baik di bumi. Jadi matahari itu memang sumber kehidupan itu, ya, untuk makhluk-makhluk yang ada di bumi. Tapi kalau kita renungkan secara mendalam, semua apa yang Allah ciptakan di alam jagat raya ini itu semuanya untuk melayani manusia, ya? Semuanya untuk melayani manusia. Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan laut, menciptakan tumbuhan, menciptakan hewan. Itu semuanya untuk melayani manusia. Ada yang bisa menjelaskan ini? Kenapa Allah itu ternyata menciptakan ini semuanya makhluk hidup di dunia ini ternyata hanya untuk melayani manusia? Contohnya apa? Coba. Gila, coba.
misalkan matahari dulu lah, matahari misalkan itu apa fungsinya, manfaatnya untuk manusia? Yang tadi sih yang Ya. untuk vitamin D. Kan tidak hanya itu saja, tidak hanya vitamin D saja itu kan. Nah, tapi selain itu mungkin contohnya Ada yang terbaru berarti kayak panel surya Nah, listrik untuk ah. jauh. dari segi teknologi berarti juga berfungsi untuk kehidupan manusia. Ya, kemudian sinar matahari itu turun ke bumi, kemudian ditangkap oleh tumbuh-tumbuhan, ya, terjadilah proses Fotosintesis. fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Apa proses fotosintesis itu? Ayo, Aspa, bisa nggak itu? Jadi proses fotosintesis itu di mana sebuah tumbuhan bisa menghasilkan oksigen yang mana bahan utamanya itu adalah air dan juga karbon dioksida, dan oksigennya dipakai oleh manusia untuk bisa bernapas dan hidup. Ya, artinya kan oksigennya itu kan untuk manusia. Berarti ternyata tumbuhan itu juga untuk melayani manusia. Nah, manusianya mengeluarkan Karbon dioksida karbon dioksida dihisap oleh tumbuhan. tumbuhan, ya kan? Jadi ternyata itu rangkaian lah, suatu rangkaian kehidupan. Ya. Jadi bahwa di dunia ini semua yang Allah ciptakan di alam jagat raya ini ternyata semuanya untuk melayani manusia. Ya kan? Tumbuhan dimakan hewan, hewannya untuk siapa? Manusia. Bisa untuk mengangkut apa barang-barang, bisa untuk dimakan. Ya. Laut, ya kan? Laut diciptakan, kemudian di bawahnya laut ada bermacam-macam kekayaan alam di situ, ya kan? Ada ikan, ada permata, ada minyak, ada macam-macam di situ kan. Itu semuanya untuk manusia. Ya. Jadi anak-anak, Allah juga menciptakan hujan, ya kan? Hujan itu untuk membasahi bumi. Dari hujan itu juga nanti akan menyuburkan tanah, kemudian tanahnya juga akan menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Nah, saya ingin tahu bagaimana itu prosesnya hujan. Kok tahu-tahu ada air yang turun dari langit, itu prosesnya bagaimana? Coba Aspa jelaskan, bisa nggak ini? Baik Pak, berdasarkan yang saya ketahui, hujan ini awalnya dia dari genangan-genangan air yang ada di bumi, seperti lautan, danau, sungai, yang mana air-air ini terkena pancaran sinar matahari yang mungkin panas hingga airnya ini bisa menguap. Nah, uapan air ini kemudian mengumpul bersama di langit dan bisa membentuk awan. Dan awan yang tipis pun lama-lama akan menebal dan bertemu dengan awan-awan lainnya dan semakin tebal. Pertemuan awan ini juga dibantu dengan adanya angin di udara sehingga mereka bisa bergerak dan menempel satu sama lain. Nah, saat awan ini sudah semakin besar dan semakin berat, maka awan ini sudah tidak bisa lagi menahan jumlah titik air pada awan sehingga akhirnya turunlah hujan. Seperti itu Pak. Bagus. Jadi demikian ya. Jadi ada penguapan dari air itu oleh sinar matahari, kemudian dari penguapan itu menggumpal menjadi awan, dari awan itu kemudian semakin tebal dan akan membentuk titik-titik hujan. Ya. Dari hujan itulah kemudian akan membasahi bumi dan kemudian akan menumbuhkan, airnya bisa dimanfaatkan oleh manusia, dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk adalah tumbuhan. Dari tumbuhan itulah kemudian dia akan tumbuh. Tapi tumbuhan juga butuh matahari. Nah, butuh matahari dalam rangka untuk proses apa? Fotosintesis. Fotosintesis. Nah, coba Aspa lagi bisa. Apa Mbak Dila bisa nggak? Proses fotosintesis bagaimana? Ayo, kira-kira. Setahu saya
saya proses fotosintesis itu jadi tumbuhan memanfaatkan energi dari matahari, lalu dengan karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia, dia dengan zat klorofil yang dia punya dari tumbuhan ini dimasak dengan energi sinar matahari hingga akhirnya menghasilkan oksigen yang akhirnya dimanfaatkan oleh manusia. Coba Aspa bisa nggak melengkapi? Selain membutuhkan bahan cahaya matahari, proses fotosintesis juga membutuhkan air, yang mana air dari dalam tanah dan juga ada unsur-unsur zat hara lainnya yang ditangkap melalui akar dari tumbuhan, kemudian dibawa melalui jalur jaringan pengangkut yaitu silem menuju ke daun. Nah, nanti hasil dari fotosintesis akan menjadi cadangan makanan untuk tumbuhan yang akan dibawa oleh jaringan pengangkut yaitu floem ke seluruh bagian tumbuhan, dan nantinya tumbuhan akan subur dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya, jadi saling melengkapi tadi jawabannya ya, sehingga bahwa fotosintesis itu adalah merupakan proses bagaimana energi itu sinar matahari itu bisa menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tumbuhan ya. Ketika proses fotosintesis itu tumbuhan itu mengeluarkan oksigen ya, kemudian oksigennya dihirup oleh manusia. Itulah rantai kehidupan di dunia ini, bahwa antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain saling membutuhkan ya, saling membutuhkan dan saling juga menguntungkan ya, sehingga terjadi kehidupan yang ada di dunia yang seperti ini. Jadi pada intinya bahwa semua ciptaan Allah itu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini semuanya adalah untuk melayani manusia. Nah, dari kesimpulan ini maka manusia itu harus pandai-pandai bersyukur ya, karena semuanya itu sudah disiapkan fasilitasnya itu oleh Allah untuk melayani kehidupannya manusia. Nah, itu saja pelajaran untuk sementara hari ini. Nanti di jam berikutnya atau di hari berikutnya kita akan dilanjutkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.